Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Pamong Belajar. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Pamong Belajar secara meluas. Sebelum memulai videonya, ada baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elva Ridho Dairi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Revin Triani. Perkenalkan, nama saya Nagila Hidra Fadila. Perkenalkan, nama saya Niken Putri Aulia. Baik, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada di dalam Pamong Belajar. Yang pertama ialah pengelolaan program. Pengelolaan program adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola program-program yang ada di pendidikan non-formal. Mulai dari perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peran ini sangat penting dalam pendidikan non-formal untuk memastikan program-program berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tugas-tugas pengelolaan program yaitu perancangan program, pelaksanaan program, evaluasi program, pengelolaan sumber daya, dan komunikasi. Adapun kemampuan yang dibutuhkan oleh pengelola program yaitu kemampuan manajemen yang baik, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan analisis yang kuat, kemampuan untuk bekerja sama dengan tim, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya yang efektif. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama yaitu tentang pengembang kurikulum. Sebagai pengembang kurikulum, Pamong Belajar memiliki peran penting dalam menyusun dan merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tugas ini dilakukan dengan memahami kondisi sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Pamong Belajar mengidentifikasi kebutuhan seperti keterampilan kerja, kemampuan baca tulis, pemberdayaan diri, atau kompetensi yang lainnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, mereka menyusun materi, metode pembelajaran, kegiatan belajar, dan evaluasi yang tepat sehingga program berjalan dengan lancar dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada intinya, Pamong Belajar tidak hanya membantu merancang apa yang harus dipelajari oleh masyarakat, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya agar program pendidikan non-formal berjalan efektif, tepat sasaran, dan membawa dampak positif bagi warga belajar. Baiklah, selanjutnya ada bagian koordinator kegiatan. Koordinator kegiatan dalam pendidikan non-formal adalah Pamong yang memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pembelajaran berjalan secara terencana, terorganisasi, dan efektif. Dalam tugasnya, koordinator kegiatan bertanggung jawab menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mulai dari penentuan tujuan, sasaran, materi, metode, hingga pengaturan jadwal belajar. Ia juga mengkoordinasikan tutor atau pendidik agar pelaksana kegiatan sesuai standar dan kebutuhan warga belajar. Selain itu, koordinator melakukan pemantauan terhadap jalannya kegiatan, mengidentifikasi hambatan, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar. Koordinator kegiatan juga bertugas melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran, menghimpun umpan balik dari tutor maupun warga belajar, dan menyusun laporan perkembangan kegiatan untuk dijadikan bahan perbaikan program ke depan. Baik, selanjutnya ada pengelola sumber daya. Pengelola sumber daya memegang peran penting dalam memastikan seluruh unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggara pendidikan non-formal agar dapat berfungsi secara optimal. Tugas ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia seperti pendidik, tutor, relawan, atau tenaga administrasi melalui proses perencanaan, pembagian tugas, supervisi, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Selain itu, pengelola sumber daya juga bertanggung jawab dalam mengatur sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel, mulai dari penyusunan anggaran, pemanfaatan dana, hingga pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan. Tidak hanya itu, pengelolaan sumber daya lainnya seperti sarana prasarana media pembelajaran dan perlengkapan operasional juga menjadi bagian penting agar kegiatan pendidikan non-formal dapat berjalan dengan efektif. Dengan manajemen sumber daya yang lebih baik, lembaga pendidikan non-formal dapat meningkatkan kualitas layanan, mencapai tujuan program, serta memastikan keberlanjutan kegiatan yang dilakukan. Fasilitator pembelajaran adalah orang yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pembelajaran, termasuk menyediakan sumber daya, memimpin diskusi, dan memberikan umpan balik. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa peserta didik dapat belajar dengan efektif.
Selanjutnya ada tugas-tugas fasilitator, yaitu menyediakan sumber daya, memimpin diskusi, memberikan umpan balik, mengidentifikasi kebutuhan, dan menciptakan lingkungan belajar. Sebagai pengawas program, Pamong Belajar bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh program pendidikan nonformal berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pemantauan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ini mencakup mengamati kegiatan belajar, memastikan tutor atau fasilitator melaksanakan tugas dengan baik, memeriksa ketersediaan sarana dan prasarana, serta menilai apakah warga belajar mendapatkan manfaat sesuai tujuan program. Dengan pengawasan yang tepat, kualitas program dapat terjaga dan hasil belajar dapat lebih optimal. Penghubung masyarakat adalah pamong pendidikan nonformal yang berperan dalam membangun komunikasi, hubungan, dan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitar. Pamong ini menjadi jembatan yang menghubungkan informasi dua arah, dari lembaga ke masyarakat dan sebaliknya. Ia bertugas mengenali kebutuhan, aspirasi, serta potensi masyarakat melalui dialog, observasi, dan interaksi sosial. Kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada lembaga untuk menjadi dasar pengembangan program pembelajaran. Selain itu, penghubung masyarakat melakukan sosialisasi kegiatan, mengajak warga terlibat dalam program, serta mengupayakan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah lokal, dan lembaga swasta. Dalam menjalankan perannya, penghubung masyarakat juga membantu menjaga keberlangsungan hubungan, baik menangani keluhan atau permasalahan yang muncul dan memastikan kegiatan pembelajaran diterima oleh lingkungan sekitar. Dengan peran ini, pendidikan nonformal dapat lebih relevan, partisipatif, dan berakar kuat pada kebutuhan nyata masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan komunitas. Pengembang komunitas berperan sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan nonformal dan mampu ikut serta dalam proses pembangunan sosial. Peran ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat, mengadakan sosialisasi, serta membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Pengembangan komunitas juga berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan nonformal. Melalui pendekatan pemberdayaan, mereka membantu komunitas untuk mengenali potensi, kebutuhan, serta masalah yang dihadapi sehingga dapat merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, pengembangan komunitas tidak hanya memperkuat keberadaan lembaga pendidikan nonformal, tetapi juga menciptakan masyarakat yang mandiri, kolaboratif, dan memiliki kemampuan untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Baik, itu saja penjelasan secara luas mengenai Pamong Belajar. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!